Ini adalah motor paling murah dari Yamaha, yaitu Mio M3 125. Sebenarnya sangat disayangkan ya, Mio M3 ini bisa dibilang sekarang pamornya kalah jauh dibandingkan dengan rival terberatnya yaitu Honda Beat. Padahal bisa dibilang Mio M3 ini lebih unggul loh dari Honda Beat. Yang paling jelas terlihat yaitu adalah dari mesinnya ya, dimana Honda Beat itu masih 110 cc sedangkan Mio M3 ini udah 125. Jadi sebenarnya memang Yamaha ini menurut gua seperti menahan gitu loh, menahan Mio M3 ini. Nggak tahu juga ini Mio M3 apakah akan didiscontinue nantinya atau gimana. Tapi menurut gue sebenarnya ya Mio M3 ini potensinya besar banget loh. Mungkin memang sekarang Yamaha memantapkan nama Mio itu ke Mio Gear ya. Memang kalau bagi gue pribadi Mio Gear itu agak susah untuk jatuh cinta di pandangan pertama. Tapi kalau ngelihat Mio M3 dari pandangan pertama itu, gue udah bisa bilang kalau ini motor keren. Sekarang kita akan coba bahas sedikit ya tentang Mio M3 ini. Kita buka dari website Yamaha, di mana Mio M3 ini hanya terdapat satu jenis varian ya. Jadi nggak ada versi keyless dan sebagainya dengan memiliki 4 warna. Warna pertama ada metallic cyan, warna kedua ada metallic yellow, yang ketiga ada metallic red, dan yang keempat adalah metallic black. Jadi ini warnanya semua glossy ya, nggak ada yang matte ya berarti ya. Nah, kalau untuk harganya sendiri itu di 17.750.000 on the road Jakarta. Yamaha ini memang beberapa waktu ke belakang dia lebih berani ya dalam memainkan warna ya. Dan bisa dibilang terobosan itu sebenarnya gambling kalau menurut gua, karena belum tentu orang suka dengan warna permainan dari Yamaha, tapi dengan adanya permainan warna dari Yamaha tuh menjadi inspirasi baru gitu loh bagi orang-orang kebanyakan. Bahkan menurut gua warna metallic cyan ini oke loh, keren ya. Kemudian warna metallic yellow juga, jadi perpaduan antara kuning dan biru itu cakep ya di sini ya. Keunggulan apa sih yang ditawarkan dari Mio M3 ini? Sebenarnya Mio M3 ini bisa dibilang memang motor basic ya guys. Jadi memang ya ini mah memang untuk daily banget lah. Tapi dengan harga 17.750.000, Mio M3 ini sudah mendapatkan yang pertama jelas ya, mesin blue core-nya dengan cc 125 cc. Jadi tipe mesin ini mungkin bisa dibilang hampir mirip-mirip juga ya dengan Matic yang lainnya ya di kelas Yamaha seperti X-Ride, kemudian Mio Gear. Jadi mungkin agak-agak mirip kalau bisa dilihat. Kemudian untuk tangki bahan bakarnya sendiri kapasitasnya di 4,2 liter. Gue juga bingung ya Yamaha ini untuk Matic kelas kecilnya itu tangki bahan bakarnya rata-rata di 4,2 deh. Bisa dibilang mungkin hampir semuanya ya. Bahkan Frigo gue pun kapasitas maksimalnya segitu di 4,2. Kemudian di Yamaha Mio M3 ini udah ada Smart Stand Side Switch ya. Jadi ini fitur yang kalau standarnya diturunkan maka mesinnya nggak bisa dinyalakan guys. Jadi sebenarnya ini merupakan salah satu fitur keamanan ya yang bisa dibilang sekarang juga udah jadi kayak hal wajib mungkin ya bagi semua produsen kendaraan bermotor di Indonesia. Cuman bagi gua sih ini agak sedikit mengganggu ya, apalagi gua kan tipe orang yang mageran untuk standar 2 motor. Jadi kalau mau manasin motor tuh kayak lebih enak gitu kalau untuk standar satu. Ya, tapi sebenarnya kalau teman-teman yang nggak suka dengan fitur ini juga sebenarnya bisa sih di close aja gitu ya si sensornya ini ya. Itu harus dibawa ke bengkel. Jadi benar-benar kayak dihilangkan lah sensor stand side switchnya ini. Nah, kemudian untuk body desainnya memang sih gue akuin ya ini salah satu Matic kecil dan bisa dibilang ramping juga ya. Cuman memang kalau dibandingkan dengan Honda Beat, beberapa kali gue pernah ngelihat papasan antara Mio M3 dan Honda Beat, ini masih sedikit lebih besar dibanding Beat, sedikit lebih lebar. Karena Beat itu benar-benar ramping banget sih Honda Beat itu. Tapi kalau dibandingkan kelas atau dibandingkan dengan produk Yamaha yang lain, ini jelas paling kecil ya bodinya.
Kemudian tren body stripping ya ini seperti yang gue bilang tadi ya. Jadi memang permainan warna dari Yamaha itu ada yang berhasil, ada yang enggak gitu ya. Tapi dengan keberanian Yamaha itu memang menunjukkan bahwa apapun mereka bisa lakukan gitu. Nah, untuk warna metallic yellow sendiri ini memang ditujukan tuh untuk anak-anak muda ya warnanya, karena benar-benar warna cerah, fresh ya gitu, menunjukkan gairah gitu, gairah anak-anak muda. Nah, kemudian ada speedometer. Nah, jujur ya, secara personal gue tuh suka banget speedometer ini. Memang sebenarnya kelihatannya kayak biasa ya, simple. Ini kan speedometer yang bisa dibilang tuh nggak terlalu banyak perubahan ya dari zamannya Mio J ya, Mio GT. Jadi kayak mirip-mirip, cuman memang ada beberapa perubahan sedikit aja gitu. Dan gue suka karena gue lebih suka speedometer yang terlihat simple tapi semua fiturnya itu terlihat, semua terlihat jelas. Jadi kayak kalau kita lihat dari gambar ini ya, ada eco indikatornya jelas terlihat di sudut kiri atas. Kemudian untuk lampu jauhnya juga terlihat sangat jelas. Dan ini lampu sennya. Nah, ini yang gue masih suka. Lampu sennya itu dia masih ada kiri dan kanan. Karena kan kebanyakan sekarang motor tuh ya, kalau misalnya kalian nyalakan sen di display speedometer tuh biasanya kayak dua-duanya nyala. Bener nggak sih? Karena langsung disatukan ya. Nah, gue tuh lebih suka yang kepisah kayak gini sebenarnya. Jadi bisa dibilang ini speedometernya sih masih masih oke ya. Bahkan menurut gue ini speedometer yang akan timeless sih, karena desainnya tuh nggak ribet dan akan selalu enak dilihat ke depan. Nah, kemudian untuk bagasi luas dan lega, kalau ini sih gua agak kurang yakin ya bagasi luas dan lega. Paling ini nggak beda jauh dengan Yamaha Mio GT atau Mio Soul yang dulu ya. Mungkin sekitarnya ya masih sama lah angkanya. Jadi cuman bisa muat paling jas hujan satu, terus juga ya kalau ada baju-baju ya paling dilipat-lipat gitu, didedet-dedetin. Jadi memang bisa dibilang sih kalau untuk daily bagi gua ini kurang. Nah, ini ada multifunction key. Jadi ini sebenarnya hampir sama ya kayak motor-motor entry level lainnya. Cuman kalau dibanding Beat, gue lebih suka sistem Beat karena kalau di sini kita bisa lihat ya, ini untuk buka bagasinya itu berarti dia menggunakan kunci. Jadi kuncinya itu diputar ke arah kiri. Jadi setelah posisinya off, kita nggak perlu tekan dulu kuncinya. Jadi kita langsung arahin putar ke arah kiri, berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, itu baru joknya akan kebuka bagasinya. Nah, sistem kayak gini tuh gue agak trauma sebenarnya karena dulu Mio GT yang tahun 2012-an ya, 12 atau 14 gue lupa, sekitar tahun segituan lah. Yang pokoknya menurut gue sih itu desain paling keren lah untuk motor Matic Yamaha ya pada saat itu, dan bahkan sampai sekarang tuh desain itu masih keren banget. Kan dia juga sama sistem pembukaan joknya itu kayak gini diputer. Nah, waktu itu gue nggak tahu kenapa karena agak susah muternya sehingga kuncinya itu jadi bengkok guys. Jadi kayak gini tuh rawan bengkok. Kenapa kok Yamaha nggak kayak Honda aja gitu ya, kayak Honda Beat? Apa susahnya gitu cuman nambahin tombol gitu untuk buka bagasinya. Karena kan kalau Beat dia gitu. Jadi kuncinya tuh diputar ke arah open, terus kita tinggal pencet aja tombolnya, dan itu lebih praktis, itu gue lebih suka. Next, nah ini ada eco indikator. Jadi ini kalau ini nyala biasanya itu menunjukkan bahwa kita berkendara dalam tanda kutip zona nyaman. Maksudnya itu dengan cara kita berkendara seperti itu ya, itu akan menghemat bahan bakar, jadi akan lebih irit. Kemudian ada smart lock system. Nah, ini adalah fitur yang bagi gue terobosan banget sih buat Yamaha, the best lah. Ini gue bisa acungin, kalau gue punya 10 jempol juga gue acungin 10 jempol ini, karena memang mudah banget pengoperasiannya. Dibandingkan Honda, gue lebih suka Yamaha kalau untuk fitur ini. Nah, kemudian ini ada 5 tahun garansi ya, jelas ya hampir di semua motor mungkin sekarang seperti itu. Jadi mau Yamaha ataupun Honda itu akan ada garansi sebanyak 5 tahun biasanya. Nah, ini untuk spesifikasi mesinnya. Jadi untuk mesinnya sendiri pendinginnya itu masih dengan udara ya. Nah, kalau untuk volume silindernya di Mio M3 ini 125 cc, sedangkan Honda Beat itu di 110. Jadi memang
bisa dibilang ini lebih besar ya untuk silindernya. Di Mio M3 ini dia masih memasukkan Kickstarter. Sebenarnya memang untuk motor zaman sekarang Kickstarter itu kayak fitur jadul ya. Karena rata-rata sekarang dibikinnya lebih ke electric starter. Tapi sometimes Kickstarter itu memang kayak dibutuhin banget gak sih guys? Apalagi kalau misalnya akinya lagi soak ya. Jadi kayak tepat lah diadakan untuk entry level. Nah kemudian untuk dari rangkanya dia menggunakan underbone ya. Kalau si Honda Beat itu dia pakai ESAF ya. Nah mungkin kan sempat ya beberapa periode atau beberapa waktu ke belakang rangka ESAF itu kan kayak jadi masalah ya karena gampang rapuh semua segala macem. Ya itu sih mungkin sekarang yang jadi momok yang menakutkan gitu ya untuk masyarakat. Bukan menakutkan, lebih ke pertimbangan secara matang gitu. Kenapa lebih baik memilih Yamaha dibandingkan Honda, meskipun memang Honda menjamin bahwa eh, rangka mereka kuat dan mendapatkan garansi juga. Kemudian untuk dimensinya, berat motor ini tuh 92 kilo, dia lebih berat sedikit kalau dibandingkan Beat. Honda Beat itu bobotnya berada di angka 89, sedangkan Yamaha berada di angka 92. Jadi sebenarnya selisihnya nggak terlalu beda jauh ya, sekitar 3 kilo. Tapi tetap Honda Beat masih lebih ringan. Nah, jadi gitu ya guys. Memang Mio M3 ini bisa dibilang salah satu motor entry level yang mempunyai fitur yang banyak. Mungkin segitu dulu aja video gue kali ini. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Jangan lupa juga nyalakan notifikasi loncengnya. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. See you.